serta masyarakat serta daya saing daerah. Karena pemerintah sudah mengeluarkan PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan sudah dibagi-bagi. Ada urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Terkait dengan perizinan, itu rata-rata di pemerintah daerah itu hampir 122 izin dari 22 SKPD. Jadi reformasi birokrasi yang kita harapkan adalah bagaimana mereformasikan lembaga-lembaga itu dari 22 sektor cukup di satu sektor saja. Makanya kita dalam Permendagri 24 tahun 2006 kita mereformasi yang dulu ada di 22 sektor, sekarang cukup di satu SKPD saja. Yang kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang ini memang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi memang cukup bagus. Tetapi kita lihat jumlah pengusaha kita, karena jumlah pengusaha kita tuh kebanyakan itu baru sekitar 1,56% atau 0,5%. Banyak sekali penduduk Indonesia itu tidak mau jadi pengusaha atau pelaku usaha. Dia kebanyakan mau jadi pegawai negeri atau menjadi buruh. Padahal kita harapkan pelaku usaha di Indonesia itu 5%, supaya pengangguran maupun kemiskinan itu bisa berkurang. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia itu 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Padahal kalau kita lihat dari daya saing kita di slide-slide berikutnya, daya saing kita udah lumayan bagus. Urutan ke-38 daya saing kita. Market pasar kita itu udah 40% market pasar itu ada di Indonesia, adalah penduduk Indonesia. Kalau besok tahun 2015 masyarakat ekonomi ASEAN digongkan, itu 40% itu kita itu udah bagian investor itu bisa masuk ke kita tuh mudah sekali. Tapi kita sebagai tuan rumah sangat-sangat perlu mereformasi birokrasi itu, karena kita tuh sangat sulit, banyak hambatan-hambatan kita. Contohnya kita lihat doing bisnis kita. Lanjut mas. Doing bisnis kita sekarang memang kalau di 2014 itu 120. Tapi saya tidak melihat dari situ. Yang saya melihat itu adalah bagaimana memulai usahanya. Perbandingan kita itu, yang dulu memulai usaha itu sekitar urutan ke 166, sekarang 175, menurun. Faktornya apa? Prosedur kita itu makin menurun. Dari faktor prosedur kita dari 9 prosedur sekarang ada 10 prosedur. Waktunya juga mulai menurun. Jadi kita harapkan peran serta kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, kita harus berperan bagaimana kita bisa memperbaiki iklim investasi ini. Karena kalau dilihat faktor penghambat bisnis di Indonesia itu, kalau kita hitung-hitung terus saja mas, itu yang pertama adalah birokrasi yang berbelit-belit. Yang kedua itu korupsi. Kalau dibandingkan korupsi plus birokrasi yang berbelit, cukup signifikan. Itu yang menjadi problem mendasar kita. Karena sekarang mengurus ini uang, mengurus ini uang. Kalau kita tidak punya mindset kita yang sama, kita tidak bisa membuat korupsi ini. Kita bongkar terus tiap hari. Kita bongkar terus di tiap pemerintah. Tapi kalau tidak ini tidak bisa. Kita lihat, lanjut mas, realisasi investasi kita kebanyakan masih di daerah Jawa. Padahal kita lihat, kita punya dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana? Dampaknya hanya di Jawa saja. Realisasi investasi masih di Jawa saja. Padahal kita mengharapkan di Sumatera maupun di Papua itu sama investasi seimbang. Kendalanya apa? Ya itu tadi, birokrasi maupun plus korupsinya. Jadi investor itu datang cuma hanya ke Jawa saja. Terus mas, itu dilihat banyak, itu kebanyakan ada di daerah Jawa. 57% pak investasi masuk ke hanya daerah Jawa. Daerah Papua itu hanya sangat kecil sekali. Apalagi daerah-daerah timur sana. Nah, lanjut, kalau lihat kondisinya bagaimana? Kondisi kita itu ya, karena tidak ada kepastian hukum. Suatu perizinan itu, kalau bapak dan ibu ngurus perizinan, tahu berapa waktunya selesai. Kalau tahu, alhamdulillah.
fotonya buat IMB gitu kan, berapa hari? 7 hari. Kalau bisa 7 hari, bagus kan. Tapi kalau nggak bisa, apa permasalahannya? Kan gitu. Karena sekarang kita udah bagaimana merevolusi, tolong publikasikan, tolong limpahkan kewenangan itu. Gitu. Karena kita sudah melakukan, pemerintah sudah melakukan. Pertama adalah membuat lembaga PTSP. Yang ketiga, kedua memasukkan rencana aksi pencegahan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah perizinan. Kita mengharapkan perizinan itu masuk dalam aksi pencegahan pemberantasan korupsi. Karena dari KPK sendiri sudah mensupervisi faktor-faktor adanya terjadinya pungutan liar. Nah, lanjut. Nah, ini yang terjadi di daerah. Masih pakai sistem satu atap. Berkas itu masih di SKPD. Padahal kita mengharapkan itu ditantangin oleh kepala PTSP. Yang kedua, nah, ini setengah pintu. Kebanyakan daerah masih pakai ini setengah pintu. Karena kenapa? Kepala daerah itu tidak mau meninggalkan, dia harus tanda tangan izin itu. Padahal sebenarnya izin itu adalah administrasi saja. Kita minta mengharapkan supaya izin itu dilimpahkan kepada kepala PTSP. Karena kalau pakai setengah pintu ini, ya kan, birokrasi berbelit-belit. Kepala PTSP sudah melaksanakan tugasnya, minta penerbitan SK izinnya harus kepala daerah. Itu melakukan banyak pintu, Pak. Itu yang terjadi yang kayak Kabupaten Bogor itu. Contohnya apa? Ya kan, masuk lagi buat tangan aja harus minta parat dari kepala biro bagian hukum, baru asisten 2, baru sekdanya, baru sekdinya, mungkin supirnya juga bikin parat. Itu birokrasi. Makanya kita minta satu pintu aja. Nah itu satu pintu. Di pemohon datang di kantor itu diselesaikan di situ. Dan waktunya kelihatan jelas. Kalau waktunya 3 hari, 3 hari. Kalau waktunya 2 hari, 2 hari. Tidak perlu berlama-lama. Itu yang kita harapkan. Lanjut. Kenapa? Karena PTSP itu merupakan lembaga PTSP yang kita itu adalah lembaga yang merupakan operator yang mempunyai tugas menerbitkan dan mencabut izin. Kalau izin itu bermasalah dicabut, tidak oleh kepala daerah, tapi oleh kepala PTSP. Yang kedua, perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan PTSP berkewajiban dan bertanggung melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi pembinaan dan pengawasan itu ada di SKPD teknis, termasuk di Kementerian Teknis. Karena yang membuat NSPK itu adalah Kementerian Teknis. Kementerian Dalam Negeri tidak punya izin. Kementerian Dalam Negeri hanya membuat kelembagaan saja. Sudah ada kelembagaan yang menjalankan adalah SKPD, yang menjalankan adalah lembaga PTSP. Nah, kalau dari aturan-aturan itu sudah banyak aturan. Sekarang juga kita ingin membuat Perpres, itu sudah ada posisi di Pak Presiden. Mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa keluar. Itu terkait dengan perizinan lembaga PTSP ini sendiri, supaya tidak ada polemik antara PTSP versinya Kemendagri maupun PTSP versinya BKPM. Karena kita tidak mau persamaan persepsi itu meningkat lagi. Nah, terkait dengan aksi, lanjut aja Mas, kita tinggal sedikit lagi terkait dengan aksi. Terus kita itu sudah masuk dalam pencegahan pemberantasan korupsi di daerah. Nah ini, yang pertama adalah pembentukan lembaganya. Dalam Impres 2 tahun 2014 dalam aksi itu, kita itu PTSP perizinan itu ada 4 aksi. Yang pertama adalah pembentukan lembaganya. Daerah wajib membentuk lembaga perizinan yang berbentuk PTSP. Yang kedua, pelimpahan kewenangan. Pemerintah daerah wajib melimpahkan kewenangan kepada kepala PTSP. Yang ketiga, mempublikasikan kepada masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan kepada masyarakat bagaimana standar pelayanan yang ada di PTSP. Yang keempat adalah bagaimana penanganan pengaduan. Jangan sedikit-sedikit melapor ke Pak Presiden. Karena masyarakat itu lebih cepat mengadu kepada Pak Presiden daripada mengadu kepada kepala daerah. Itu yang banyak sering terjadi. Yang kita harapkan adalah mempercepat pelaksanaan pelayanan tersebut. Lanjut. Terus. Apa permasalahan yang terjadi di dalam daerah itu? Yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah permasalahannya adalah mindsetnya tidak berubah. PTSP sudah 8 tahun dilaunchingkan, itu mindsetnya masih belum berubah. Karena kenapa?
pendapatan asli kantong sendiri gitu. Karena kalau kita melihat mengurus perizinan itu sebenarnya gratis, hanya 5 yang boleh dipungut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Selainnya gratis, hanya 5: izin INB, HO, minuman beralkohol, izin terakhir, izin usaha penangkap ikan. Semua yang lainnya adalah gratis. Tuh, kenapa masih mempertahankan diri? Harusnya kita mindsetnya sama. Yang kedua adalah kualitas SDM-nya. Kualitas SDM-nya harus kita tempuh. Bagaimana training, bagaimana pelaksanaan, bagaimana kita meningkatkan SDM-nya. Yang ketiga adalah bagaimana izinnya ditangani yang masih banyak. Kita harus bisa menyederhanakan. Ada daerah-daerah yang sudah maju, sudah menyederhanakan perizinan itu. Itu yang kita dukung, kita ini kan dari Kemendagri. Karena tugas Kemendagri adalah memfasilitasi, yang kedua adalah mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lanjut, terakhir dari saya, kebetulan waktu itu sudah habis. Kita mulai adalah dari keterbukaan. Kalau kita komitmen terbuka kepada rakyat, koordinasi akan lebih gampang. Karena bahasa koordinasi mudah disebutkan, susah dilaksanakan. Yang kedua adalah yang terakhir adalah akuntabelnya dan pencegahan korupsi. Kalau ini sudah dimulai dari keterbukaan, yaitu kita membuat kinerja lebih tinggi. Dan terakhir adalah bagaimana kita menjadi kesejahteraan rakyat itu lebih baik. Dari awal sampai akhir kita harapkan masyarakat itu bisa lebih baik. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Dan kali ini terkait dengan perizinan itu masih pada konteks bagaimana kebijakan, kemudian yang kedua bagaimana soal mempermudah izin, kemudian juga mendorong berbagai sektor usaha baik kecil, terutama keberhasilan itu lebih banyak pada usaha-usaha kecil yang mendaftar dengan biaya yang dalam tanda kutip tidak disebut sebagai mahal. Tapi kalau kita bicara dalam konteks urusan perizinan di sektor yang lebih luas, lebih besar, misal lingkungan dan lain-lain, itu hampir tidak bisa tersentuh dalam konteks PTSP. Mungkin ini nanti jadi bahan diskusi kita. Kemudian yang kedua, minta Bapak dari OJK. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga pertama kali harus minta maaf karena dalam undangan tertera nama Ketua Dewan Komisioner OJK, tapi yang datang adalah bukan. Sebagai supir tembak saja saya akan berusaha untuk memanfaatkan waktu. Berapa menit? 2 jam? Baik. Kalau 2 jam debat ini Pak. Iya, debat capres ya. 10 menit. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu saya hormati, disebutkan bahwa tadi mengenai otoritas jasa keuangan adalah memang sebuah lembaga baru yang tugasnya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Tentu saja sektor jasa keuangan kita sudah tahu, di sana ada perbankan, ada pasar modal, dan ada industri keuangan non-bank yang meliputi pegadaian, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2011 yang lalu, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, jadi masih baru, itu adalah bentukan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebuah unit yang ada di bawah Kementerian Keuangan, dan fungsi pengawasan bank yang ada di Bank Indonesia disatukan. Tujuannya adalah tentu saja untuk mencapai suatu kegiatan pengawasan yang terintegrasi di sektor jasa keuangan. Selama ini kita mengenal pengawasan sektor jasa keuangan terpisah-pisah sedemikian rupa, dan diupayakan dengan adanya lembaga OJK ini pengawasan dapat lebih efektif dan terintegrasi. Itu gambaran mengenai otoritas jasa keuangan. Dalam kaitan mengenai kaitan dengan perizinan dan investasi, kalau kita lihat judulnya tadi, judulnya tema diskusi pada sore hari ini adalah korupsi di sektor perizinan dan investasi. Saya bicara mengenai perizinan di OJK tentu saja bagi mereka yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Terbagi kepada beberapa izin tentu saja berdasarkan pada industri yang ada. OJK memberikan izin kepada perbankan, kemudian juga kepada perusahaan yang menawarkan sahamnya melalui bursa atau kita kenal dengan emiten atau perusahaan publik,
kemudian juga kita juga memberikan izin kepada profesi penunjang yang kita kenal, misalnya saja akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan juga lembaga-lembaga profesi yang lain seperti KAP-nya atau akuntan publik dan semuanya. Yang menarik di sini, barangkali Bapak Ibu mungkin harus mengetahui dengan baik bahwa seperti Pak Ferry tadi jelas-jelas bahwa menceritakan mengenai perizinan yang sedemikian rupa. Kalau di dalam industri jasa keuangan, khususnya pasar modal, kami lebih mengedepankan asas keterbukaan. Misalnya saja dalam memberikan efektif kepada perusahaan yang akan go public, kami mempersyaratkan misalnya saja bahwa perusahaan tersebut harus menerbitkan prospektus, baik prospektus ringkas maupun prospektus lengkap sesudah mereka efektif nantinya. Dan prospektus ringkas ini adalah memuat segala informasi yang harus diketahui oleh publik sebelum mereka kemudian menjadi efektif, atau dalam pengertian lain itu adalah izin untuk menjual sahamnya kepada publik. Filosofinya adalah bahwa berbeda dengan contoh-contoh yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kalau di industri jasa keuangan, pemberian izin, pemberian efektif kepada perusahaan publik contoh tadi begitu terbuka, semua masyarakat bisa mengetahui dengan jelas. Di sisi lain, misalnya saja dalam penyusunan peraturan-peraturan, kami juga menganut keterbukaan dengan memberlakukan rule making rule proses, yaitu bahwa dalam proses penyusunan peraturan itu kami melibatkan semua banyak pihak, dari para pelaku industri, akademisi, dan para profesi yang lainnya. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwa pemberian izin di sektor jasa keuangan melalui OJK demikian terbuka. Saya tidak bisa memberikan contoh. Kalau tadi menurut moderator, apakah ada celah korupsi di sana begitu ya? Gambarannya seperti itu. Itu mengenai pemberian izin yang diberikan oleh OJK kepada para perusahaan atau industri yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan profesi maupun lembaga profesi yang lainnya. Di sisi lain, setelah kita memberikan izin, setelah OJK memberikan izin kepada pihak-pihak tadi, kami terus melakukan pengawasan yang berkelanjutan. Misalnya saja, contohnya adalah perusahaan yang menerbitkan saham untuk ditawarkan kepada publik dengan jumlah pendapatan dana tertentu yang diperoleh dari masyarakat. Kami memberlakukan persyaratan bahwa setiap periode tertentu mereka harus melaporkan kepada OJK sampai sejauh mana dana itu digunakan. Apakah itu sesuai dengan prospektus? Sedemikian rupa, jadi mereka semua mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawabkan atas efektifnya atau izin yang mereka peroleh. Demikian pula terhadap para profesi, akuntan publik misalnya. Dalam periode tertentu, kami selalu mengadakan capacity building, pembinaan, pelatihan-pelatihan kepada mereka, mendiskusikan beberapa updating informasi tentang standar akuntansi ataupun beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Itu salah satu contoh bahwa kita tidak memberikan izin langsung lepas begitu saja, yang memungkinkan barangkali ada hal-hal yang tidak diketahui, tapi kemudian kami akan melakukan pengawasan terus-menerus, dan apabila para penerima izin dari kami, dari OJK tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan, kami mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dan bahkan memberikan sanksi kepada mereka. Itu gambaran adalah mengenai pemberian izin. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat, untuk melihat yang lebih jauh mengenai industri jasa keuangan. Sebelum di OJK, saya pernah ditugasi oleh Juragan di PPATK 3 tahun. Saya di sana dari tahun 2008 sebelum OJK, tahun 2008 sampai 2011. Ya, 3 tahun sebagai wakil kepala PPATK. Waktunya Pak Yunus ya pada waktu itu. Saya melihat, kita kaitkan ke korupsi sekarang ya, ceritanya biar lebih menarik, sudah sore ya. Bahwa pada akhirnya kita harus mengetahui bahwa sektor jasa keuangan bisa dikatakan merupakan sarana oleh sebagian pelaku kejahatan tipikor tidak pidana korupsi untuk menyembunyikan sebagian hartanya yang didapat dari korupsi. Ya,
Jadi kalau predicate crime-nya atau tindak pidana utamanya adalah korupsi, mereka akan berupaya untuk menyembunyikan sedemikian rupa. Berdasarkan undang-undang TPPU, undang-undang anti money laundering, kita mengenal ada beberapa kegiatan, baik merupakan transfer dan segala macam. Mungkin sebelum sesi ini tadi ada yang bicara mengenai itu. Itu dari contoh-contoh yang Bapak Ibu ketahui, banyak sekali mereka sang pegundal-pegundal tadi menyembunyikan harta hasil korupsinya melalui membeli saham dari perusahaan korupsi. Ini yang menarik. Bahkan kemudian juga membeli polis asuransi dengan single premium, itu ya, single premium itu ya, yang cukup besar. Kita tahulah ada yang mungkin sudah diputus oleh KPK membeli saham di IPO, kalau tidak salah waktu itu Garuda pada saat IPO dibeli, yang sekarang kemudian menjadi harta sitaan. Dan juga kalau kita lihat dari Direktur Lantas Polri misalnya saja ya, membeli beberapa produk-produk jasa keuangan. Oke, saya hanya ingin menggambarkan bahwa untuk mencegah hal-hal yang demikian itu, kami mempunyai peraturan mengenai KYC, bahwa setiap investor yang akan melakukan kegiatan investasi di sektor jasa keuangan harus memenuhi peraturan-peraturan sedemikian rupa. Kita ya, itu di situ satu slide lagi ke depan. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh investor tadi. Misalnya saja mereka harus membuka sedemikian rupa identitas, kemudian asal usul dana tersebut dan segala macam. Itu hukumnya wajib diberlakukan kepada para investor. Walaupun memang demikian, masih ada saja maling-maling yang cukup cerdas dari polisinya, tentu saja. Tapi di sisi lain, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa bagaimanapun upaya para koruptor atau para penjahat di sektor dari tindak pidana korupsi selalu berupaya untuk melakukan penyembunyian hasil hartanya melalui sektor jasa keuangan. Itu kalau kita bisa kaitkan mengenai korupsi di sisi perizinan di sektor jasa keuangan dan investasi. Tentu saja investasi yang saya maksudkan berbeda dengan pengertian investasi yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi. Kalau Pak Ferry tadi memberikan contoh, investasi adalah direct investment ya Pak ya. Seorang pemodal membuka lahan, membuka usaha baru di suatu daerah tertentu. Kalau investasi di sektor jasa keuangan tentu saja seorang pemilik modal menanamkan dananya tersebut dengan membeli produk-produk sektor jasa keuangan. Jadi harus dibedakan pengertian itu. Mengenai pungutan, saya tidak akan bahas secara detail karena masih baru. Kita juga belum secara sempurna melakukan pungutan itu, tapi kami berupaya untuk melakukan pengawasan dan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pungutan tersebut. Di sisi lain, dalam upaya pencegahan korupsi, kami telah berkoordinasi dengan KPK maupun Polri dan PPATK dalam upaya untuk mengurangi atau meminimalisir upaya-upaya para pelaku tindak pidana korupsi melakukan penyembunyian hartanya melalui pembelian produk-produk jasa keuangan. Barangkali ini yang terakhir, saya hanya titip pesan saja karena saya harus merasa berkewajiban. Boleh satu lagi, barangkali mungkin tidak berkaitan langsung mengenai korupsi langsung, tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu tentu saja memiliki produk-produk jasa keuangan tertentu dari penyedia jasa keuangan. Contohnya saja kalau Bapak Ibu punya polis asuransi sudah jatuh tempo tidak dibayar oleh perusahaan asuransi, ini kan juga kejahatan yang tentu saja bukan pengertian korupsi ada di sana, tapi kejahatan itu dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, oleh swasta barangkali di sana. Silahkan untuk menghubungi kami melalui nomor-nomor yang kami sediakan ini, karena kami OJK berkewajiban untuk melindungi konsumen. Salah satunya tugas kami adalah memberikan edukasi dan perlindungan konsumen. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak.
persoalan nggak selalu ditemukan celah korupsi gitu ya, baik itu sistem bisa disiasati maupun praktek orang dalam konteks bagaimana mindset dia, dan ternyata di dalam konteks perizinan juga bukan sesuatu yang near terhadap praktek korupsi gitu. Dan yang kedua, dari Pak Ferry maupun dari Pak OJK sudah menyampaikan ada pengaduan masyarakat, artinya partisipasi publik dalam konteks pengurusan perizinan ini sudah ada ruangnya. Nah, kita akan mendengarkan dari Ahmad Daniri tentang bagaimana sih kawan-kawan yang langsung bekerja gitu ya sebagai teman-teman pengusaha dalam melihat konteks perizinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bapak dari OJK dan dari OJK tentu dia akan memaparkan dari sisi pemerintah regulator gitu ya. Saya coba mewakili dari pelaku bisnis kalau seperti itu. Jadi judul yang saya sampaikan adalah lihat berbisnis tanpa suap dan korupsi, lebih seperti itu. Nah, saya mulai dengan persoalan saya. Jadi tentu kita dengar dari surat kabar, media, ada korupsi penyediaan Quran dan haji. Kemudian kita lihat juga per Oktober 2013 yang lalu, Ketua MK tertangkap tangan dalam kasus suap pengadilan pilkada. Nah, tentu di sini jadi menimbulkan banyak pertanyaan katakanlah gugatan dari masyarakat. Apa yang salah dengan pembangunan moralitas bangsa dan negara sampai-sampai Ketua MK Menteri Agama dengan seluruh kewenangan, kehormatan dan kewibawaan yang dimilikinya justru melakukan tindakan yang seharusnya dilarang dan diperangi. Jadi ini sebenarnya saya melihat apa yang terjadi ini sudah betul-betul ada krisis moral, krisis etika. Nah, kemudian di slide 4 mungkin di situ. Jadi saya melihat memang di dalam persoalan bangsa ini ada stigma kalau misalnya tanpa suap bisnis tidak akan berjalan. Kemudian pelaksanaan kebijakan dan peraturan pemerintah di level operasional seringkali juga tidak berjalan. Korupsi dan suap menjadi hal biasa bahkan dilakukan secara berjamaah. Indikator makroekonomi yang positif itu tidak diikuti sektor realnya. Inti persoalan menurut saya adalah lack of moral ethics, lack of governance, good governance, kemudian law enforcement yang lemah, ya. Jadi tiga hal itu membuat keadaan seperti itu. Kemudian mungkin langsung saja ke slide nomor 6. Nah, di slide nomor 6 kita lihat bahwa ini sebenarnya diagram yang saya ambil dari BUMN Online tahun 2003. Tapi menurut saya ini masih relevan. Misalnya contohnya di sini gejala umum dari markup proyek investasi, ada komisi dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian suap dalam perizinan misalnya. Jadi kalau kita lihat di yang paling ujung sekali di sana ya, apa yang dampaknya dari markup, ada komisi, ada suap dan sebagainya, itu terlihat di yang kotak-kotak yang di sebelah kanan. Jadi beban kepada APBN penerimaan pajak menurun. Kita lihat sekarang contohnya tadi mungkin ada orang pajak, segala macam sudah diupayakan oleh pajak, ternyata susah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Mungkin persoalannya adalah pada korupsi. Karena kalau kita lihat orang yang melakukan korupsi, tentu dia akan menyembunyikan pendapatannya dan tidak akan bayar pajak pasti. Nah itu yang membuat APBN penerimaan pajak mengalami
stagnan paling tidak. Kemudian beban kepada masyarakat konsumen membayar lebih mahal dari seharusnya, karena di situ ada unsur komisi, ada unsur markup, ada unsur suap misalnya. Tentu sebagai pengusaha dia tidak mau rugi, semuanya itu dibebankan kepada konsumen. Lalu menghambat pemerataan kesempatan berusaha, karena biasanya UKM itu tidak diberikan kesempatan di dalam berbisnis barangkali. Nah, ujung-ujungnya juga ada beban kepada APBN, misalnya ada bunga obligasi dan pelunasannya dan sebagainya. Karena kalau pemerintah kurang uangnya, misalnya subsidi BBM dan sebagainya, itu kan mau tidak mau dia harus mengeluarkan misalnya pinjaman obligasi. Dan itu semuanya saya kira dampak dari lemahnya etika bisnis dan governance. Di slide nomor 7 kita lihat, ini ada aliran dana, diagram aliran dana yang dari Pak Bambang Subianto ya. Jadi ibaratnya di yang sebelah kanan sana adalah aliran dana yang terkontaminasi dengan markup, suap dan sebagainya. Nah di situ akibatnya apa? Terjadi banyak kebocoran dalam perekonomian. Ekonomi dicermati aliran dana kotor, ekonomi tidak efisien dengan pertumbuhan yang tidak berkualitas, pertumbuhan cenderung tidak berbarengan dengan pemerataan, dana eks kebocoran tidak akan termasuk yang dilaporkan dalam perlindungan PPA pribadi oknum yang bersangkutan. Jadi yang terjadi apa? Yang mungkin kalau misalnya kita bilang, wah sekarang ini atau beberapa tahun 98 terjadi krisis, tapi kemudian kalau di tempat-tempat rekreasi itu kan masih banyak orang datang ke sana. Kemungkinan yang terjadi adalah underground economy. Jadi perputaran perekonomian yang di bawah tanah gitu ya, yang tidak nampak dan tidak dilaporkan bahwa itu adalah perputaran perekonomian yang tentu ujung-ujungnya ke penerimaan pajak gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat di yang sebelah kiri diagramnya, itu adalah aliran dana yang bersih. Jadi tidak ada suap, tidak ada korupsi, tidak apa. Nah itu akan menghasilkan ibarat aliran darah tubuh kita itu akan menjadi lebih sehat. Intinya kalau misalnya ada suap, ada korupsi, ada markup dan sebagainya, itu akan menimbulkan sebenarnya pertumbuhan dan pemerataan itu tidak sinkron. Seharusnya kalau ada pertumbuhan, itu juga pemerataan akan muncul gitu ya. Tapi karena ada suap, ada korupsi, ada akhirnya tidak merata, sehingga gap antara si kaya dan si miskin itu menjadi lebih lebar. Ya. Nah, oke, kalau gitu saya akan lanjutkan langsung saja ke di situ ada. Slide 8. Jadi dampak daripada bad governance, dampak daripada etika tadi menyebabkan beban APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga tidak cukup mampu menggerakkan roda perekonomian untuk mendukung pertumbuhan sekaligus memperkecil kesenjangan ekonomi. Daya saing negara menjadi sangat lemah, tidak cukup mampu untuk menarik investasi, kemudian menghambat pemerataan kesempatan berusaha. Untuk itu perlu implementasi good governance baik di sektor penyelenggara negara, dunia usaha maupun masyarakat. Nah mungkin untuk mempercepat ya, jadi kita langsung saja, misalnya di slide nomor 17. Nah, saya menawarkan ada strategi kampanye gerakan anti suap dan korupsi. Jadi di sini upaya sosialisasi dan edukasi berbisnis tanpa suap kepada UKM, salah satunya dibentuk melalui pelatihan manual anti suap untuk UKM secara berjenjang. Nah ini bukunya ini memang sedang akan dicetak oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Dan ini sebenarnya bisa menjadi
penyuluhan. Jadi bahan penyuluhan kepada UKM. Nah, kenapa UKM? Karena UKM itu biasanya adalah pihak yang paling lemah. Jadi sebenarnya penyuluhan ini diwajibkan misalnya kepada perusahaan-perusahaan besar gitu ya, untuk memberikan penyuluhan kepada supplier, pemasok dan mitra bisnisnya ya. Kemudian khususnya tentu UKM, sehingga dengan demikian si perusahaan bisnis itu, perusahaan-perusahaan yang besar itu merasa malu. Wong dia memberikan penyuluhan kepada UKM, tapi kemudian katakanlah di dalam praktek bisnisnya dia katakanlah ada oknum-oknum yang meminta katakanlah suap dan sebagainya, komisi dan sebagainya. Sehingga dengan dia mendapatkan kewajiban katakanlah untuk melakukan penyuluhan kepada UKM, maka ini secara moral tentu dia tidak akan melakukan lagi. Ini kira-kira pendekatan yang bisa dilakukan. Jadi setiap penandatanganan fakta anti suap, pelatihan dan kemudian penandatanganan fakta anti suap, berkewajiban setiap perusahaan atau pihak itu berkewajiban untuk melakukan hal yang sama kepada para pemasok, baik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan melalui pendekatan berjenjang. Ini kayak multilevel. Nah, kemudian guna membangun rasa memiliki kampanye gerakan anti suap, langkah sosialisasi menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pemasok. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai bagian dari program CSR perusahaan terhadap pemasok khususnya UKM. Jika semua pelaku bisnis dan stakeholders telah melaksanakan pelatihan dan fakta anti suap, maka bisnis UKM sebagai pihak yang paling lemah tentu akan berkembang sehat karena secara moral tidak akan diperlakukan tidak etis. Saya kira untuk sementara saya akhiri di sini. Jadi mungkin ada baiknya kita juga saya di sini mengutip di slide nomor 20. Jadi kita semua komponen bangsa tidak terkecuali dunia bisnis itu harus merupakan bagian dari solusi. Jadi mengutip di sini ada nasihat dari Agim, mulai dari yang sederhana, mulai dari diri sendiri, bagian divisi, usaha dan seterusnya, serta mulai dari saat ini juga. Nah, tapi saya tidak sanggup untuk mengikuti semua petunjuknya Agim untuk pergi 1002 dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju yang terakhir juga. Ya, ada satu hal yang menarik bahwa di antara sekian rekomendasi tadi ya Pak ya. Pertama bahwa bisnis yang syarat suap, korupsi dan markup itu ternyata ujungnya dibebankan kepada kita sebagai konsumen gitu. Jadi ini yang mungkin juga harus disuarakan kepada publik ya. Kalau kita, dan itu mendorong kita untuk melakukan pengawasan juga, berperan aktif dalam mengawasi kinerja berbagai kelembagaan yang mengurus izin maupun kementerian, dan karena juga kita bagian dari pelaku bisnis itu sendiri. Saya juga bahwa membebani APBN, tidak terbangunnya pemerataan, pembangunan maupun kesejahteraan. Nah, Mas Wahyudi, bukan karena Anda paling muda dan juga ini ya, maka kesempatannya paling akhir gitu ya. Tapi teman-teman dari Transparansi Internasional sudah melakukan riset mendalam terkait korupsi di sektor perizinan ini. Monggo Mas, 10 menit ya. Posisi saya sebenarnya agak sulit karena saya ada beberapa materi yang memang sudah disampaikan oleh Bapak dari Menteri, tapi kalau mungkin saya mengawali dengan pengalaman saya beberapa waktu yang lalu ketika ada dalam satu forum pengusaha, saya memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah saya membuat pertanyaan kepada para pengusaha yang hadir pada waktu itu tentang apakah melakukan suap itu secara etik diperbolehkan. Sedikit ragu-ragu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dan banyak dari para pengusaha yang hadir untuk abstain. Terus kemudian ada pertanyaan kedua adalah itu yang mungkin menjadi
ketika kita melakukan penyuapan itu sebenarnya suap itu dilakukan dalam rangka kita menghindari pelambatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau mempercepat proses. Intinya kita menanyakan tentang apakah korupsi itu memperlancar atau memperlambat sebenarnya. Dan dari situ kemudian ada jawaban yang kemudian itu 50-50 jawabannya. Ada yang kemudian menjawab, ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan tentang apakah kemudian apakah Anda dalam 1 tahun terakhir memiliki pengalaman dikalahkan, terpaksa dikalahkan oleh kompetitor Anda yang memenangkan tender publik atau lembaga itu dengan melakukan suap. Di situ kemudian muncul masalah sebenarnya bahwa masing-masing pengusaha ini ada yang kemudian kalah tender dan lain sebagainya karena kompetitornya melakukan suap. Di sini sebenarnya moral dari cerita itu sebenarnya kalau kita ngomong tentang suap korupsi saat teman-teman bisnis kita yang ada di Indonesia sebenarnya ada dalam dilema kayak lagu ya, dilema yang kemudian yang antara secara etik itu tidak boleh dilakukan tapi harus dilakukan karena karena bisa jadi itu akan jadi bisnis itu yang kemudian terjadi. Tapi kalau kemudian menghindari hal itu CPI sejak 2004 hingga 2010 sebenarnya sudah melakukan beberapa kajian tentang indeks persepsi korupsi, dan dari data itu sebenarnya ketika kita plotting data korupsi dengan pertumbuhan ekonomi, nampak sekali bahwa persepsi pengusaha yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah olinya perekonomian itu ternyata tidak benar, karena data empirik itu terlihat sekali bahwa itu menjadi cost yang bisa ditanggung, yang menjadi beban kepada perusahaan ataupun yang disampaikan oleh Pak Mas Ahmad dan Miri itu menjadi beban bagi konsumen. Nah, saya kemudian mungkin bisa langsung ke ini sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Ini adalah data tentang korupsi Indonesia saat ini. Kalau kemudian ini adalah bagian dari produk globalnya Transparansi Internasional yang terakhir kali dirilis tahun Desember 2013 kemarin, dan dari data itu dapat terlihat bahwa kita masih berada pada posisi kalau itu dibilang buncit di antara negara-negara, bahkan di negara-negara tetangga. Misalnya kalau kemudian kita bandingkan dengan rata-rata negara Asia Pasifik, rata-rata skor CPI kita itu masih di bawahnya, atau mungkin bawa ke wilayah yang lebih regional lagi, Asia Tenggara, kita juga masih jauh. Skor kita 32, sementara skor rata-rata CPI untuk Asia Tenggara itu 40. Nah, kemudian beberapa orang kemudian keberatan ketika kita dibandingkan dengan rata-rata Asia Tenggara, karena di situ kan ada Singapura. Singapura itu kalau kemudian dimasukkan sebagai rata-rata, angkanya pasti akan merusak rata-rata. Bahkan ketika kita masukkan rata-rata tanpa Singapura, ternyata Indonesia masih kalah bahkan dibandingkan dengan Filipina. Nah, ini adalah data persepsi, dan next tadi Mas. Terus lanjut. Ya.
riset juga yang dilakukan oleh Transparansi Internasional di 2013 kemarin di 5 kota di Indonesia, yang tujuannya adalah menerap tidak hanya persepsi tapi juga pengalaman para pengusaha terkait dengan pengalaman mereka melakukan interaksi dengan 8 jenis layanan publik utama, dan hasilnya adalah next mas. Ini adalah persepsi publiknya. Nah, dari data itu terlihat sekali bahwa kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain, saking masifnya praktek suap menyuap di Indonesia itu, kita termasuk negara kedua yang paling aktif melakukan pembayaran suap. Modusnya apa? Next. Terjadi di mana saja. Tadi seperti yang sudah dipetakan oleh Pak Mas Ahmad Dhani, hampir semua level pemerintah, baik itu birokrasi, legislasi, terus kemudian birokrasi dan lain sebagainya itu terkena dampak korupsi, baik itu layanan publik dasar, pertanahan, dan salah satunya tentang perizinan usaha. Nah, terkait dengan perizinan usaha, sebenarnya TI juga melakukan riset juga di Balikpapan, Semarang, dan Banjarbaru, Pak, dan itu sebenarnya mengevaluasi tentang proses starting bisnis yang ada di menjadi indikator World Bank. Dan kalau kemudian kita katakan ada beberapa hal yang memang terjadi peningkatan dalam pengurangan prosedur, pengurangan biaya, tapi yang masih menjadi hambatan sebenarnya upaya penyederhanaan proses perizinan di PTSP itu hanya mampu mengurangi waktu penerbitan usaha sebesar 30%-nya saja, sementara yang 70% itu masih terpencar-pencar. Ada yang kemudian masih ditarik di kewenangan pusat dan sebagian lagi masih menjadi kewenangan instansi horizontal di daerah. Dan kemudian terkait dengan sektor apa saja sebenarnya itu yang sektor lapangan usaha apa saja yang kemudian menderita, yang paling aktif melakukan pembayaran suap. Mungkin bisa digeser mas. Next. Nah, ini TI juga melakukan riset tentang Brightire Index namanya, itu kemudian bercerita sebenarnya tentang seberapa aktif proses penyuapan yang dilakukan oleh para pengusaha terkait banyak hal, terkait mengamankan proyek, mendapatkan perizinan, dan sektor yang paling rawan itu adalah pekerjaan umum, jasa, real estate, migas, pertambangan umum, energi, pembangkitan energi, transmisi, farmasi, dan industri berat. Sementara seperti yang tadi Bapak dari OJK, banking itu termasuk satu dari 19 sektor yang termasuk aktif melakukan penyuapan, meskipun dia tidak ada di sektor paling bawah. 19 banking dan industri keuangan itu ada di posisi 15, tapi sedikit berhimpit dengan sektor forestry dan ya. Terus kemudian tadi ini data ini sebenarnya menceritakan kepada kita bahwa secara korupsi di sektor publik lazim terjadi, kemudian praktek penyuapan yang dilakukan oleh pengusaha dalam proses mengamankan proyek itu juga lazim terjadi. Makanya kemudian dalam riset ini kemudian juga ditanyakan relasinya apa sih kalau kemudian mana yang kemudian harus dilakukan duluan, pemerintahnya dulu yang atau pengusaha dulu yang kemudian harus bersih. Dan
ternyata ya memang harus dilakukan dua duanya, dan itu kami lakukan kerjasama dengan KPK beberapa tahun yang lalu. Pak Ahmad Dhani, kami menerbitkan buku panduan bagi private sector untuk melawan uang pelicin, dan saya pikir masa depan bisnis di Indonesia, saya setuju dengan Pak Ahmad Dhani, masa depan bisnis di Indonesia adalah bisnis bersih, kemudian konsumen tidak menanggung atas korupsi, dan saya yakin pemerintah juga mendapat impact dari hal itu dengan perbankan juga. Saya pikir itu karena kita bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih untuk segenap atensinya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.